Allah turunkan Quran, panduan hidup bahagia. Allah utus Nabi, Rasul, tauladan, contoh bagaimana hidup sukses. Jadi kalau kita kurang bahagia, pasti ada yang salah dari sikap kita. Karena harusnya bahagia. Bahagia itu bukan sesuatu yang cocok dengan keinginan kita saja. Sesuatu yang tidak cocok juga harusnya membuat kita bahagia. Karena bahagia bukan pada sesuatu yang cocok dengan keinginan kita, tapi bahagia kalau kita menyikapi sesuatu cocok dengan yang Allah suka. Jadi bahagia itu bukan punya tas baru. Karena punya tas baru pasti bahagia? Belum tentu. Ketika hasilnya beda dengan yang makin tahu ilmu bahagia, makin ingin bahagia, dan makin disiplin untuk memilih yang bisa bahagia, kita bahagia dengan izin Allah. Pertemuan yang lalu sudah dibahas tentang betapa banyak orang yang menderita dengan yang sudah lalu dan sengsara dengan yang belum terjadi. Padahal yang lalu sudah berlalu, yang akan terjadi belum ada dan belum tentu terjadi. Tapi banyak yang cemas dengan yang akan datang sehingga sekarang tidak bahagia dan sakit, kecewa, sedih, perih dengan yang lalu. Padahal yang lalu sudah berlalu. Kenapa ada orang yang menderita? Karena dia salah fokusnya. Harusnya kita fokus dengan apa yang menjadi tugas kita. Begini, banyak hal yang di luar kendali kita. Misalkan perasaan orang ke kita, bisa kita kendalikan tidak? Tidak. Pikiran orang ke kita bisa dikendalikan tidak? Tidak. Perkataan orang untuk kita tidak bisa semua bisa dikendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah pikiran kita, perasaan kita, perilaku kita. Nah, banyaknya kita sibuk memikirkan yang tidak bisa kita kendalikan. Ada tetangga yang sebel ke kita jadi jengkel, padahal di luar kendali kita. Ada orang yang ngomong tidak enak kepada kita sakit hati, padahal di luar kendali kita mulut orang itu. Ya, harusnya kita kendalikan. Apa perlunya saya sakit hati? Kalau dia ngomong kembali ke dia, hati saya yang kendalikan. Betapa banyak di antara kita yang sibuk dengan sesuatu yang di luar kendalinya, tapi dia tidak sibuk mengendalikan dirinya. Benar? Capek hidup seperti itu. Seperti pemilu di kendali kita tidak? Tidak, sudah jangan dipikirkan berat-berat. Kenapa harus memikirkan capres, capek-capek? Pertama, belum tentu hidup kitanya. Dua, capresnya bukan suami ibu. Tiga, kendali kita nanti kalau mau milih, ya. Itu juga kalau hidup. Tenang saja hadirin, baik kali ini sudahlah, jangan terlalu banyak mikirkan omongan orang, perasaan orang, kelakuan orang yang merusak hari kita. Itu pelajaran yang lalu, ya. Jangan suka nginget kejelekan suami waktu dulu, Bu, atau kemarin, karena ibu juga sama kelakuannya jelek, ya. Yang lalu sudah selesai, tinggal ridho, takdir, tobat, jadi baik.
Yang akan datang belum ada. Boleh punya keinginan, boleh. Boleh punya rencana, harus. Tapi ujungnya doa, ikhtiar, pasrah. Gitu. Hari kita adalah saat ini. Nah, judul kita kali ini adalah amalan supaya dicintai Allah. Itu barusan mengulas pertemuan yang lalu. Karena saya lihat udah pada lupa ya. Ada dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang jika aku mengamalkannya maka aku dicintai Allah dan dicintai manusia." Ini luar biasa. Kalau kita mengamalkan, Allah pencipta pemilik langit dan bumi mencintai kita dan manusia mencintai kita. Tahu kalau Allah mencintai kita apa yang akan terjadi? Ya, kalau Allah mencintai kita, Allah akan memanggil malaikat Jibril, "Jibril, aku mencintai fulan, maka cintailah ia." Maka kalau kita dicintai Allah, malaikat Jibril akan mencintai kita. Lalu malaikat Jibril memberitahu semua penghuni langit, ini ada hamba kesayangan Allah. Maka para malaikat, semua penghuni langit akan mencintai kita. Ini dahsyat hadirin. Lalu diturunkan ke bumi, nanti ditanamkan cinta. Termasuk ke binatang, ke semut, ke cacing, ke semua makhluk-makhluk yang Allah kehendaki cinta ke kita jadi cinta. Makanya para kekasih Allah itu walaupun meninggal dikubur jasadnya utuh. Karena belatung dan sebagainya ciptaan Allah tahu ini adalah orang yang dicintai Allah. Maka kalau Bapak Ibu dicintai Allah udah dapat segala yang terbaik. Ibu cinta ke anak diberikan yang terbaik. Suami cinta kepada keluarganya bisa berkorban untuk yang terbaik untuk keluarganya. Padahal cintanya orang tua ke kita tidak seberapa dibanding cintanya Allah. Nah, apa amalannya? Rasulullah SAW bersabda, "Ijhad fid dunya yuhibbukallah, wajhad fima indan nas yuhibbukan nas." Zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah mencintaimu. Zuhudlah dengan yang ada di tangan orang, orang akan mencintaimu. Ini rumusnya. Zuhud itu adalah amalan hati, bukan amalan tubuh. Mungkinkah orang kaya zuhud? Sangat mungkin. Dia kaya raya, punya istana, kekayaan melimpah, tapi hatinya tidak pernah merasa mulia dengan dunia. Hatinya berpaling, dunia ini hanyalah milik Allah. Dunia ini titipan Allah. Dunia ini ujian dari Allah. Dan dunia ini yang dikasihkan tidak ada harganya di sisi Allah. Jadi walaupun dia kaya raya, punya mobil bagus, punya pesawat pribadi, tapi hatinya tidak merasa bangga, tidak merasa mulia, tidak merasa lebih dari yang lain, tidak merasa terjamin dengan dunia ini. Hatinya ya, tapi dunianya di tangan, tidak di hati. Bisa dipahami tidak? Jadi walaupun punya biasa saja, tidak ada sombong-sombongnya, karena melihat dunia ini tidak terpesona. Toh kok punya mobil bagus, ya kalau kita bisa beli mobil bagus, bisa nyaman, aman, syariatnya, kebeli, tidak merugikan siapapun, kenapa tidak? Rasulullah SAW juga kudanya bagus-bagus. Coba kalau kudanya kurus, kering, letoy, encok, tidak bisa enak. Jadi tidak apa-apakah punya dunia, kalau Allah ngasih tidak apa-apa. Yang jangan itu kagum di sininya tuh.
merasa takjub, wah saya sukses, saya kaya, saya hebat, saya terhormat gara-gara dunia. Tidak, ya. Dunia ini bagi Allah tidak ada apa-apanya sama sekali. Kalau dunia ini ada harga sesayap nyamuk saja, maka orang-orang yang mengingkari Allah tidak akan dikasih minum walaupun seteguk juga. Tapi saking dunia ini bagi Allah tidak ada apa-apanya, penjahat, zolimin, munafikin, musyrikin, pezina, orang yang kafir, orang yang paling durjana saja, kasih saja dunia ini. Benar? Berapa banyak gangster yang sangat jahat, dibikin kasih saja dunia ini. Rumah bagus, berapa banyak orang-orang mafia yang rumahnya bagus. Mobil bagus, berapa banyak orang-orang yang keji mobilnya bagus. Jadi lihat dunia ini, orang yang zuhud itu hatinya tuh tidak kagum, tidak terpesona, tidak menganggap sebagai orang kesuksesan. Enggak. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, penampilan, dan casing dunia ini ya cuman casing saja. Bukan tanda sukses, bukan tanda mulia, bukan tanda hebat. Halo? Kalau ini sudah ada di hati kita, kita punya bahan untuk zuhud, walaupun tidak punya duit. Terjadinya orang cinta dunia awalnya kagum. Seperti ibu mau nikah sama suami, asalnya kan kagum. Walaupun akhirnya jadi tahu ya, bahwa ternyata tidak seperti awalnya. Suami itu ternyata sesudah nikah lebih mengagumkan. Tuh suudon. Awalnya kita jadi cinta itu kan dari kagum. Awalnya orang cinta dunia dari kagum. Awalnya orang mencintai Allah, mencintai Rasul dari kagum. Makanya sekarang kalau ingin dicintai Allah, jangan kagum kepada dunianya, tapi kagum kepada pemiliknya, penciptanya. Jadi mulai sekarang biasa-biasa aja. Lihat ada tas kantong kresek, tas merek apa gitu kan, apa tuh namanya, Herpes apa yang terkenal tuh, yang gatel-gatel itu tasnya tuh ya. Sudah nggak boleh nyebut merek bu. Sudah nggak apa-apa. Dan latihannya lihat dunia ini milik Allah. Makhluk tidak punya apa-apa. Punten ya. Makhluk ini kita tidak punya apa-apa. Dah begitu. Gak dibawa. Bandung dari dulu di sini. Udah banyak yang ngaku-ngaku di Bandung. Ini rumah saya, itu tanah saya. Sekarang udah dikubur. Yang lain yang ganti, ya kan? Istana Negara lihat. Dulu Belanda datang membangun istana. Pada kemana yang membangunnya? Udah mati, dikubur. Datang orang Jepang, menjajah, kuasai istana. Udahan, istana masih jumeneng. Datang lagi Pak Karno, sudah wafat. Pak Harto, giliran, istananya di sana. Ngaku-ngaku saja. Ini penting hadirin, ya. Jadi lihat dunia ini, yakin ini milik Allah, dibagikan oleh Allah sesuka Allah. Si ini bagian kaya, kaya dia. Tapi apakah untuk kaya harus kerja keras? Tanya aja tukang batu. Dia kerja keras, nggak kaya-kaya. Apakah mungkin orang blow-on kaya? Mungkin tidak. Bapaknya kaya, anaknya blow-on. Bapak meninggal, langsung kaya. Sesuka Allah.
yang kaya, yang sedang, yang miskin, yang dikit, semuanya Allah yang membagikan. Tidak ada selain Allah yang memiliki, tidak ada selain Allah yang membagikan sebagai ujian. Ujian, kaya ujian, tidak punya uang ujian. Mana yang lebih berat ujiannya? Yang diberi kekayaan atau yang diberi kemiskinan? Yang lebih berat adalah yang diberi kekayaan. Karena lebih mudah lupa ke Allah. Kalau ibu lagi susah kan, ya Allah tolong. Tapi lagi kaya jarang minta tolong ke Allah. Ya kan? Ibu lagi senang di rumah, suami baik-baik aja, jarang sujud syukur. Ya Allah terima kasih, suami saya baik sekali, jarang. Tapi giliran suami ada masalah, lincah lagi, duh ya Allah tolong. Gitu ya. Mana yang disukai Allah? Lulusnya ujian adalah jadi cepat ingat Allah, jadi sering ingat Allah, jadi yakin ke Allah, itu lulus ujian. Kalau jadi lupa ke Allah, lambat, jarang, kurang yakin, tidak lulus. Dikasih kekayaan, ini adalah jerih payah saya, ini adalah perjuangan saya, ini adalah hasil pemikiran saya, Allahnya mana? Si saya bisa mikir juga, Allah yang ngasih otak, benar? Si saya dia bisa kerja, Allah yang ngasih tenaga. Tapi kalau udah sukses, lupa ke Allah. Ibu anaknya hebat, sudah hafal 30 juz. Alhamdulillah, ya memang tergantung ibunya sih ya. Justru ibunya nggak hafal-hafal ya. Ujub. Semua milik Allah. Yang membagikan adalah dunia ini adalah ujian dari Allah. Ingat ya, ujian. Suami naik pangkat bukan karena hebat, karena Allah nguji saja. Makanya nanti kalau ada pemilihan presiden, gubernur, menteri, jenderal, itu bukan tanda kesuksesan, tanda beratnya ujian. Sama dengan posisi yang ceramah ini juga, ini ujian. Enakan duduk gitu, nggak banyak ngomong. Saya duduk di sini nggak banyak ngomong, jadi masalah. Tapi ibu banyak ngomong, jadi masalah. Ya. Ujian. Mana yang lebih berat ujiannya? Ini buat wanita, cantik atau biasa-biasa aja? Lebih berat cantik, lebih takut awet, lebih takut keriput, lebih takut beruban. Yang cakep lebih cemas, hilang cakepnya. Hari kita mah udah biasa gini. Iya Pak, berat. Dikasih kelebihan itu berat. Terutama kelebihan berat badan ya. Semuanya ujian. Mau dicintai Allah, mata lihat dunia, hati ingat pemiliknya. Dunia ini tidak boleh lengket di hati, karena sesuka Allah. Mulianya kalau dunia ini meningkatkan iman dan jadi amal soleh, baru bahagia. Apakah orang kaya pasti bahagia? Kecuali orang kaya yang kuat iman dan kekayaannya jadi amal soleh, bahagia. Kalau enggak kuat iman, sengsara. Semuanya bakal meninggal. Tidak ada yang bawa dunia ini. Tidak ada yang dibawa. Tanya saja, yang punya hotel, matinya dikubur di ruangan mana? Pasti hotel itu enggak laku. Sehebat-hebat manusia, kalau udah meninggal, udah selesai.
Ibu cinta ke suami. Suami meninggal. Papa, jangan tinggalkan saya. Nangis. Berapa lama sih ibu nangis? Kata yang jaga jenazah, ibu cinta sama suami. Bukan cinta, saya cinta sekali. Baik, kalau gitu jenazah sekarang di kamar bersama ibu, ya. Kami tutup aja, dikunci dari luar. Mau? Gak mau. Ini bos, dia orang paling berprestasi, berjasa. Kantor ini maju karena beliau, maka jenazahnya disimpan di ruang rapat. Gak ada yang mau ngantor. Beda, kita udah gak ada, lewat Pak. Nama aja gak disebut. Nanti kalau Aagim meninggal, pasti nanya, mana Aagim, udah gak ada. Mana jenazahnya, gitu. Makanya biasakan jangan ukur kesuksesan dengan duniawi, ya. Biasa aja lihat dunia ini. Semuanya milik Allah, titipan Allah, ujian Allah. Ibu udah pernah lihat karnaval anak-anak TK? Iya kan? Kita kan nggak kagum-kagum, lucu-lucuan, ya kan? Ada yang ratu-ratuan, kiai-kiaian, jenderal-jeneralan, sama hidup juga kayak gitu. Cuma tua-tua aja. Kemarin Eli meninggal di Inggris, ya. Ratu Elizabeth. Ibunya Mang Charles. Ya. Bawa apa? Dibawa enggak? Ya. Udah mulai sekarang biasa aja, ya. Bahagia itu tidak datang dari dunia, tapi datang dari qanaah namanya. Puas dengan yang Allah berikan. Jangan ngebanding-banding satu sama lain, coupling takdirnya beda-beda. Jangankan seibu sebapak, jangankan sekampung, seibu sebapak aja beda-beda. Zuhud dengan yang ada di tangan orang lain, salah satu di antara maknanya adalah tidak iri. Tidak usah ngebanding-banding, tas teman, baju, enggak usah. Karena sama-sama Allah yang ngasih. Tidak usah ngebanding-banding dengan rumah tetangga. Kalau Allah mau ngasih ke tetangga, ya terserah Allah. Kenapa kita mikirin kulkas tetangga? Sama-sama enggak ada isinya, ya kan? Ini serius. Ibu, bapak, jangan ngebanding-banding. Syukuri yang ada. Ini milik Allah, ini titipan Allah. Kalau kita dikasih ini, syukuri. Nah, syukur itulah yang membuat bahagia. Syukur itulah yang membuat ditambah nanti. Allah tahu keperluan kita besok lusa. Gak usah takut. Dulu aja di rahim ibu kita gak banyak mikir, beres rezeki kita. Benar? Kalau mau stres waktu bayi dong. Gak tahu apa-apa, gak bisa kemana-mana. Jadi gede, jadi segede gini, benar? Apa yang mau kita ragukan tentang rezeki? Jangan nganggap kesuksesan dunia ini, jangan kagum, dan jangan lengket dunia ini di hati. Supaya zuhud, jangan merasa memiliki, semuanya adalah titipan. Jadi jangan nyebut ini rumah saya, benar sih kalau mau jualan mah ya, tapi ini rumah titipan Allah. Ini mobil amanah Allah. Ini adalah milik Allah. Itu harus biasakan begitu. Jadi kalau diambil pemiliknya nggak usah sakit hati. Lihat tukang parkir. Apa dia pedih hatinya ketika diambilin? Enggak. Coba nih, di sebuah rumah orang kaya, mobilnya hilang. Ada bos yang punya mobil, ada pembantu yang lagi masak, ada tukang kebun yang lagi ngarit. Mana yang paling menderita? Si bos. Aduh, mobil saya ada yang nyuri. Tanya ke pembantu, Bi, bos mobilnya hilang. Iya Den. Senyum-senyum dan dia tidak merasa memiliki, benar. Tanya tukang kebun,
Makin lengket, makin merasa memiliki, makin tidak bahagia hidup ini. Jelas? Ini penting hadirin, memiliki yang bukan milik itu tidak benar. Merasa memiliki yang bukan milik kita itu salah. Harusnya ini titipan Allah. Ini amanah Allah. Jadi kalau suatu saat Allah mau ngambil, ya sesuka Allah dong. Allah mau mindahkan rezeki kita ke hambanya yang lain. Sing ridho. Nih Bapak dicukur. Suka dicukur tidak? Harus rileks. Kita memindahkan rezeki kita ke tukang cukur. Dengan sukacita. Karena rezekinya sekarang pindah ke sini. Tambal ban meletus, berarti ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita, benar? Harusnya happy, bayar listrik, bayaran anak sekolah, nggak usah, sekarang bayaran mahal-mahal, nggak usah disekolahkan itu anak. Listrik mahal, cabut PLN-nya, ya. Harusnya biasa aja. Kalau harus keluar. Ini teh ongkos meni mahal, jalan dari Cimahi ke sini. Kalau mau naik angkot sing puas. Karena angkot juga perlu makan, benar? Perlu buat bayar anaknya, sing rileks ngeluarin itu karena pindah ke hamba Allah lainnya. Gitu. Bapak ngasih ke istri, itu teh hese yo neangan duit teh. Entos pegang we ku bapak tong loba omong. Bapak teh capek, cicing Pak ngagoler. Emang gitu hidup mah. Dapat uang udah kerja, kasihin ke istri. Kan begitu? Istri juga, alhamdulillah. Ya jang nyicil, ya jang manyun leuy. Dibawa oleh anak ke sekolah, ya bu guru sekolah beres lagi. Ya oleh sekolah disetorin ke bank, cuman muter-muter aja gitu, nggak usah pakai luka di sini teh, benar? Apalagi kalau barang udah hilang, udah selesai, maka diingat namanya juga udah nggak ada, itu teh barang cicing. Punya piring, lodor, bagus, pecah, sabar atau syukur? Syukur, selama ini takut lodor ini pecah. Sekarang sudah pecah, berarti tidak takut lagi ya. Aslinya ya Bu, makin mahal, makin bagus, makin keren, makin nyiksa. Siapa yang paling gelisah? Yang selopnya paling bagus dan belum lunas. Siapa yang paling tenang? Yang sendalnya paling butut dan kiri dua-duanya jernih. Kita punya yang mahal teh, udah menyicil, pengen dipuji, nggak ada yang muji. Giliran muji, nggak pernah bantuin cicilannya, nyiksa diri. Makanya orang-orang yang pengen dipuji orang tuh menderita. Menderita. Ibu teh Bu, salah satu penderitaan ibu teh pengen katingali gelis. Susah eta teh Bu. Khusyuan mana? Salat atau dandan? Salah satu penderitaan ibu-ibu kan dandan. Biasa we Bu. Dan nggak jarang yang mau lihat ibu juga ya. Hadirin serius ya teh. Ingin katingali kaya, ingin kelihatan kaya, ingin kelihatan solehah, ingin kelihatan cakep, ingin kelihatan langsing, jadi tara napas sih ibu. Capek hidup begitu teh hadirin. Yang enak mah qanaah, just the way you are. Apa artinya? Ngerti juga enggak ya?
Biasa-biasa lah. Syukurin yang ada. Kadang dikasih oleh Allah teh ya. Jadi tentang dunia mah begini, yang dikhawatirkan tuh bukan dunia, bukan rezeki, itu udah beres jaminan Allah. Kita diciptakan sudah dengan rezeki kita. Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata yang Allah ciptakan di dunia ini, di bumi ini, kecuali Allah yang jamin rezekinya. Kita bekal ketemu rezeki kita sampai kita mati. Kalau sudah mati baru kita tidak ketemu lagi. Sebelum kita mati kita ada rezekinya. Tenang. Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya keyakinan Allah yang menggenggam rezeki. Jadi penderitaan itu bukan tidak ada rezeki, bukan kurang rezeki, tapi kurang yakin ke Allah. Rezeki milik Allah, semuanya, bukan cuman kita. Pohon dikasih, kucing, semut, sampai ke kuman-kuman, semuanya Allah yang jamin rezekinya. Semuanya, ikan paus tuh, segede gitu, Allah yang jamin rezekinya. Mulutnya dibuat gede, sekali hal ngumpul ikan. Ikan kenapa ngumpul? Karena suka makan pipisnya paus, jadi ngariung. Paus pipis dimakan ikan kecil dimakan paus. Udah dimakan paus jadi bukan puter we. Beres. Gajah nggak makan vitamin segede gitu. Kuda Nil berendam mantap, benar. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya keyakinan Allah yang menjamin rezeki. Masalah kita bukan masalah rezeki, tapi masalah keyakinan. Kita menderita bukan kurang rezeki, tapi kurang yakin. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya niat dan cara yang benar menjemput rezeki kita. Kita bukan nyari rezeki loh, tapi jemput rezeki. Kalau nyari antara ada dan tiada, kalau jemput pasti ada. Tapi ya belum tentu ketemu. Kalau blow on jemputnya. Punya istri nunggu di pasar Kosambi, dijemput ke pasar Sukajadi. Jadi tidak ketemu teh bukan tidak ada. Mengerti? Kita ada rezekinya tidak? Anak ada rezekinya tidak? Kalau kita meninggal anak ada rezekinya tidak? Sok we cobain meninggal. Orang tua kita meninggal kita ada rezekinya, betul? Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak barokah gara-gara niat dan caranya yang salah. Kalau niat dan caranya salah, ketemu dengan rezeki, ketemu kalau Allah mau ngasih. Tapi pasti tidak bikin bahagia. Karena bahagia itu kalau jemput rezeki jadi amal soleh. Kalau pakai licik, korupsi, demi Allah tidak akan bahagia. Itu koruptor-koruptor itu demi Allah pasti hidupnya tidak bahagia. Di dunia dan di akhirat nanti kalau tidak tobat. Karena tidak ada bahagia dalam dosa, tidak ada bahagia dalam maksiat, tidak ada bahagia dalam perbuatan yang tidak disukai Allah. 3, jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya syukur terhadap rezeki yang ada. Rezeki teh bukan uang, ini jalan dari rumah ke sini selamat aja udah rezeki. Tiap hari kita selamat, ke pasar nggak ada kayak yang nabrak, ya kan? Jalan tidak digigit anjing, tidak ada genteng jatuh kena kepala. Kita setiap hari selamat aja rezeki tuh. Makan tidak masuk paru-paru itu rezeki. Maaf ya, buang angin juga rezeki. Tentu nggak usah bagi-bagi rezeki yang bentuk ini ya. Nggak bisa buang angin, masalah tuh hadirin.
Jadi jangan ngomong kekurangan rezeki, nggak ada tuh orang yang kekurangan rezeki, yang ada tuh kekurangan bersyukur. Benar atau benar? Tenang aja hadirin, Allah udah tahu kok keperluan kontrakan mau habis, Allah udah tahu. Anak belum buat bayaran, Allah tahu. Kita buat beli apa, buat beli beras, buat berobat, Allah tahu semua keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Kalau sekarang kita nggak punya uang, bukan berarti besok Allah belum tentu ngasih. Besok ada lagi, kan udah sering nggak punya uang, ya kan? Masih hidup? Tenang, sing yakin ke Allah, ya. Siti Hajar ditinggalkan di Mekah dekat Ka'bah, tidak ada siapa-siapa, tidak ada pohon, tidak ada air, tapi ada keyakinan kalau Allah memerintahkan gak apa-apa, cukup. Selama ini aja kita cukup. Kita tuh yang kurang tuh kurang syukur. Benar? Sibuk we mikirin yang gak ada, sibuk kecewa. Enaknya pagi gini makan nasi goreng, sayang telurnya nggak ada, gitu. Terus we nyari yang nggak ada. Dikasih telur harusnya jangan diceplok di dadar. Udah di dadar kurang garam, kasih garam harusnya ada sambal. Terus we ngomel sambil habis. Maaf ya, nggak usah ingin bahagia. Orang yang tidak tahu syukur. Bahagia itu bukan pada datangnya pemberian, tapi dari datangnya syukur. Dikasih berapapun yang nggak tahu syukur, nggak ada bahagia. Karena syukurlah fakana khairullah. Jangan takut tidak punya rezeki, takutlah tidak punya sabar kalau Allah sedang menyempitkan. Karena ada waktunya. Oleh Allah dilapangkan, ditahan, disempit. Sesuka Allah aja. Kemarin Covid, ya kan? Udah ngerasain, oh doa, penghasilan jadi kurang, kepaksa saya mantap. Mantap tuh makan tabungan. Siapa yang nyiapin tabungan itu? Allah. Pakai aja tabungan. Iya, masalahnya tabungan saya habis. Berarti sekarang saya manset, makan aset maksudnya. Jual sepeda, jual motor, jual jaket, jual HP, jual aja. Nanti gimana dong? Nanti ada lagi rezeki. Kalau ada umur, ada lagi rezekinya. Enggak harus kepikir oleh kita rezeki itu. Tidak, dari dulu juga enggak kepikir, ya kan? Saya juga enggak kepikir dititipin anak 11. Cucu 17, gimana? Ini santri aja karya yang digaji 1.300. Tapi dan semuanya juga hamba Allah, ada yang menciptakan, benar? Kuda coba di pesantren segitu banyaknya. Kuda mah cicingnya di kandang. Yang ngarit kami, ya. Tidak emosi sih, ya. Cengar, cengir kuda teh. Suatu saat kemarau panjang. Rumput nggak ada, di pesantren habis rumput, di tetangga cari rumput sampai ke Ciater, beli dikarungin, ceramah pakai mobil bagus, belakangnya karung rumput. Si kuda teh cicing atau gitu atau digawe mana teh gitu. Habis dikemanain dia? Dikencarkan, dibawa kabur ya. Kalau masih ada umurnya, kita yang kerja buat dia, Masya Allah. Udah, jangan rewel kalau waktunya lagi sedikit, jalanin aja. Jangan suka ngarang, abdi teh ya kuduna untung 2 juta, cek saha. Kita mah yang ngarang aja dianggap udah rezeki kita. Saya teh harusnya untung ya, cek saha. Kata siapa? Saya teh jual mobil teh, jual motor teh 12 juta.
dibeli oleh teman, udah gitu dijual oleh teman 15 juta, dia jadi untung 3 juta, harusnya saya untung 3 juta. Kata siapa? Emang itu mah untung dia, kenapa jadi ngaku-ngaku? Kita mah rencana teh udah dianggap untung. Udahlah, syukuri yang ada. Ya, sing sabar, mak, sabar. Jangan banyak berharap dari suami, sebab suami ibu bukan sumber rezeki. Makin banyak berharap dari suami, makin sakit hati. Apalagi ngebanding-bandingin dengan tetangga, nggak boleh. Saya teh ingin suami saya teh baik, kasep, pinter, banyak duitnya, soleh. Tapi kan yang itu nggak mau sama ibu. Terima yang ada. Keureuh nu aya ya. Tahu keureuh? Ya ya begitulah di keureuh lah. Enggak usah capek mikirin yang tidak ada. Syukurin yang ada ya. Jangan berharap dari makhluk. Dari orang tua, dari mertua, jangan. Karena tidak ada pemilik rezeki selain Allah. Minta mulut ke suami boleh, tapi hati jangan, sakit hati nanti. Minta ke Allah aja. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya ridho. Hati ini kalau diambil oleh Allah. Ada waktunya diambil. Nggak tahu kita berapa lama tinggal di rumah kita. Ya, kalau waktunya diambil, ada aja kejadian yang membuat kita harus pindah. Pindah aja. Tapi dulu saya punya rumah sendiri besar A, sekarang dijual karena usaha jadi bangkrut. Sekarang harus pindah ke kontrakan. Pindah we, nikmati episodenya. Emang episodenya begitu. Hidup ini ada episode-episodenya. Nggak akan selamanya sama. Ibu ada episode remaja. Wajar kalau kelakuan ibu seperti remaja. Tapi sekarang udah tua. Ganti episodenya. Jangan merasa remaja terus. Nggak pantas ya. Geuleuh ningalin. Iya, kalau anak-anak centil lah mending lah ya. Tapi aki-aki centil. Setiap waktu ada episodenya ya. Sekarang makin tua, makin bijak, makin matang, makin tidak riweuh dengan penilaian orang. Dulu mah mun hayang katingali, sekarang naon dah. Pakai patot alis mau nyambung, mau miring, enggak ada yang memperhatikan. Daripada capek-capek segala ditapalkeun ya. Halo? Merdeka kan atau hidup teh dari pengen dipuji teh, capek pengen dipuji teh. Dah, kalau waktunya diambil oleh Allah sing ridho, ya. Kayak tukang parkir, waktunya diambil oleh pemiliknya, ya udah, bukan musibah. Musibah tuh kalau ngaku-ngaku mobil orang. Dah, harus bayar ini, bayar. Makan pecel lele 11.000, tahu-tahu nyelap di sini durinya, dibawa ke klinik 200.000, ridho daripada nyelap seumur hidup, benar? Mah gara-gara pecel, udahlah seteng rewel, tinggal bayar. Dah jengkel juga tetap mayar, betul? Kan ada tuh ya jengkel ya bayar, udah tinggal bayar. Emang udah waktunya keluar. Sing ringan dunia teh jangan nempel. Punya kerudung baru kesetrika bolong, biarin, untung bukan kepalanya yang kena setrika. Udah, mungkin kerudung ini yang bikin ujub. Dibikin ringan dunia mah ya. Shh.
Jelas enggak? Kan udah diceritain waktu ceramah bulan lalu. Ingat tidak yang bapak-bapak sehat awet muda tuh? Ingat enggak? Udah dengar belum? Di mana saya ceramah? Hah? Oh di Aljabar? Oh pantesan teringat. Salah masjid. Ada bapak-bapak umur 70 tahun, awet muda, segar, sehat. Bah, gimana rahasianya umur 70 tahun, segar, sehat, kelihatannya bahagia? Apa rahasianya? Saya sih rahasianya satu aja. Apa? Saya mah tidak suka berdebat, tidak mau berargue, nggak mau bertengkar. Pokoknya nggak ada berdebat lah. Wah, jadi resepnya cuma tidak berdebat. Masa dengan tidak suka berdebat bisa badan jadi sehat, jadi awet muda? Ah nggak mungkin kata saya sih bah. Saya setuju dengan saudara. Beres, tinggal sebut. Udah dibilangin nggak suka berdebat ya kan? Tinggal, oh iya saya setuju. Beres. Naon gelut ha? Benar nggak sih Pak? Lelaki. Kalau ibu, Pak, bapak teh kumaha sih? Jadi lelaki teh sing jadi contoh dong. Lelaki teh sing rajin ke masjid, ngajinya ditambah. Harus dong Pak, makin tua teh. Saya setuju Bu. Beres. Naon gelut. Ibu juga kalau dinasehatin suami teh sederhana. Cik atuh Bu, ngaji teh cuman robah seragam we terus. Ai kalakuan gak robah. Yang ningkat teh cuman cicilan. Ai iman teh ningkat. Cing robah dong Bu, akhlak teh. Jangan ambek-ambekan, jangan ngomongin orang. Setuju Pak. Beres. Terlibat hidup Maya. Betul kan? Nah, ada satu lagi 80 tahun nih si bapak. Sehat, segar. Ih mantap. Abah, usia 80 tahun, segar, sehat. Apa rahasianya? Kalau saya dua rahasianya. Apa? Satu, saya mah tidak mau ngambek. Tidak mau marah. Kecuali untuk urusan yang penting. Yang kedua apa bah? Yang kedua ternyata urusan duniawi ini tidak ada yang penting. Beres. Jadi tengambak we lempeng. Apa urusan yang gawat dari dunia ini? Dari dulu juga cuman gini-gini aja, ya kan? Emang pilpres urusannya gawat? Enggak. Dari dulu juga udah ganti-ganti presiden, betul tidak? Tetap ibu makin tua ya kan. Rilek memang ada kakek-kakek ditanya, kek jujur ya kek, menurut kakek enakan mana? Zaman Pak Soeharto atau zaman Pak Jokowi? Kalau menurut saya sih enakan zaman Pak Soeharto. Oh emang kenapa Pak? Kek ya kan dulu istri saya masih muda katanya gitu. Si Aki yang nanya kemana? Nanya kemana, jawaban kemana? Rilek tong garelut ya. Benar? Saya teh malu Bu lihat berita-berita tuh kok kayak gini ya. Sibuk saling menjatuhkan, sibuk saling menghina, saling mencela, saling meremehkan. Tidak ada pelajaran itu dalam Islam. Dalam Islam surat Al-Hujurat ayat 11-12 ada 6 larangan. 1, dilarang saling mengejek. Tidak boleh itu. Mengejek, mengolok-ngolok, menghina, tidak boleh. Yang kedua, dilarang saling mencela. Tidak boleh mencela. 3, dilarang panggil memanggil dengan gelaran buruk. Wala tanabazu bil alqab.
Tidak boleh memanggil yang jelek-jelek, tidak boleh dalam Islam. Yang keempat, Al-Hujurat ayat 12, dilarang buruk sangka kepada orang beriman. Husnuzon we. Yang kelima, dilarang tajasus, nyari-nyari aib, nyari-nyari kejelekan, kekurangan, tidak boleh. Yang keenam, dilarang bergibah, menceritakan kejelekan saudara kita yang kalau dia tahu dia tidak suka. Ini larangan. Makanya lah dunia mah jangan sampai membuat kita jadi busuk hati, betul? Apa sih dunia ini kerennya? Gak ada, cuman mampir sebentar di sini. Yang terakhir, jangan iri dengan apa yang Allah berikan ke yang lain. Ya, suka-suka Allah aja ngebagikan. Jangan ngebanding-banding adik kakak. Semua ada garisnya masing-masing. Kalau mau, dengar. Kalau mau, tinggal minta ke Allah. Misal tetangga beli mobil baru, udah nggak usah ditanyain berapa kali nyicilnya, uang mukanya pinjam dari siapa, mau apa, keun bae. Lebih baik tinggal tahajud doa, ya Allah tetangga saya dikasih mobil, saya juga mau. Kalau nggak malu sok ngomong gitu. Tetangga umroh, tidak usah kita komentar, hah? Nah saya tahu umroh, ngaji belum bisa ujuk-ujuk umroh. Jika mau diterima ku Allah cek saha. Tetangga umroh, ibu pengen doa, ya Allah, wahai penguasa langit dan bumi, tetangga saya diundang olehmu umroh, saya juga ya Allah. Tinggal pok bicara gitu. Kenapa? Dan enggak susah. Al-Baqarah 182, wa idza sa'alaka teh 186, Al-Baqarah 186, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hamba-hambaku wahai Muhammad bertanya kepadamu tentang aku, tentang Allah, fa inni qarib, sesungguhnya aku adalah dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doa orang-orang yang memohon apabila berdoa kepadaku. Idza da'an falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsyudun, maka hendaklah patuhi perintah Allah dan yakin kepada Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Tinggal minta, tinggal minta. Suami tetangga baik ke istrinya, nggak usah pengen suami tetangga, tinggal minta, ya Allah, ini suami saya terima sih ya Allah, yang ini juga. Jangan gitu hadirin. Ya Allah, tolong balikan hatinya sing soleh. Da ibu nggak bisa ngebulak balik hati suami, nggak bisa, susah. Tong celembeng bu, nggak usah banyak omong, nggak ngepek. Bu, ibu, nggak usah kebanyakan ngomong sama suami, malah nggak usah kebanyakan, banyak memang gandeng-gandeng. Lebih baik banyak doa. Ibu, kalau ada keinginan dari suami, sebelum bicara ke suami, ke Allah dulu. Suami ibu itu adalah makhluk ciptaan Allah. Suami ibu itu milik Allah. Lahir batinnya digenggam oleh Allah. Nggak bisa istri menyolehkan suami, nggak bisa. Boro-boro nyolehkan suami, nyolehkan diri sendiri aja nggak bisa. Benar? Mau ngomong apa? Gimana kita nyolehin anak? Nyolehin diri sendiri aja nggak bisa. Makanya minta ke Allah, ya. Jangan banyak berharap dari suami. Suami ibu nggak bisa diharapkan.
Ini model-model, maaf ya Pak ya, nggak bisa. Sayang, kita meriweh dengan dunia teh ya, riweh. Ai ke Allah nggak pernah serius. Padahal yang punya segala-galanya adalah Allah. Tinggal minta, tinggal minta. Bapak juga gitu Pak, tong rewel wae, tong gede ambek, gak ngepek. Nasihat lelaki buat istrinya kurang mempan, sebab istri udah tahu modal suaminya. Doa Pak, pengen beli tas baru dong. Ibu pengen beli tas, ayo saya setuju Bu. Ayo kita ke pasar, ke mall. Gitu aja daripada bertengkar. Mau tas, wah tas lobang cicing. Buatlah gembira. Aduh si bapak ini baik. Sok ibu tinggal milih masuk ke toko. Kalau saya masuk nanti ibu ragu-ragu. Kalau udah ada nanti kasih tahu. Ibu masuk ke toko. Kita doa Pak. Ya Allah, tolong. Nggak ada uangnya, engkau tahu. Kumaha Bu, atau saya acan Pak, sok perharian Bu, yang cocok aja menurut ibu. Ya Allah, jangan ada yang cocok. Keluar di toko teh, dan cocok Pak, alhamdulillah. Beres, tidak pakai bertengkar, betul tidak? Itu rahasia penting lelaki. Ngadu ke Allah. Cik atuh Pak, Bapak tong gitu-gitu teuing. Ibu jangan banyak ngomong, kata siapa banyak ngomong? Kalah pasti Pak. Mending doa, ya Allah, hentikan ya Allah ya. Mending ngandelin Allah Pak. Allah mah penguasa segala-galanya. Makanya mau ngapain berantem ya kan? Pertama mah kita bakal kalah ya Pak ya. Kita diam, nah bapak teh cicing wae. Ngejawab, tuh pasti ngejawab be. Udah lah, mending ya Allah, ampun ya Allah, ampun. Udah gitu aja lah ya, sederhanakan dunia mah. Kira-kira bisa dipahami tidak? Tong jangan kagum-kagum sama dunia teh, biasa aja lah ya. Jangan riweuh, jangan bertengkar, jangan rewel. Beli kursi dikoet kucingnya sken bae. Tinggal dikoet we kucingnya kan. Iya, sederhana banget, betul tidak? Mau ribut, ini ribut, listrik ribut, air ribut, segala ribut, piring pecah ribut. Atuh kapan bahagianya hidup ini kan? Semuanya juga ada waktunya rusak. Kalau sudah waktunya rusak ya udah nggak apa-apa. Kenapa sih? Yang tong segala dikumpul-kumpul barang teh. Ini mah segala dikumpul, kolong tempat tidur padat. Mending bagikan, makin banyak barang tuh makin menderita. Banyak pikiran. Jangan suka nahan kebahagiaan orang. Misal nih Bapak punya sarung 10. Badan 1 ya siapin aja 2 atau 3, yang 7 kasihin. Orang bahagia kita dapat pahala. Daripada segala dikumpul-kumpul, digigit tikus, ngambek, dipakai enggak, ada lebar. Yang dipakai yang butut lagi. Punya panci butut, kasihin. Pengantin baru yang nggak punya panci mah, lihat panci butut juga tetap indah. Benar? Jangan suka segala dikumpul-kumpul Bu. Kita teh termasuk ini yang suka ngumpul-ngumpul barang bekas. Coba lihat nanti kolong tempat tidur, botol, koran, nangka, segala. Ya, ada pertanyaan silakan. Bismillah ya, Ibu Bapak, sambil sedekah ya. Ciri orang takwa itu adalah tidak pelit, jangan takut miskin. Rasulullah SAW bersabda, mana qasat shadaqatun min malin, tidak akan berkurang harta dengan sedekah.
Sambil sedekah, sambil kita mendengar pertanyaan. Ada yang nanya, kapan umroh lagi? Insya Allah bulan Oktober. Kalau ada yang mau ikutan silahkan. Cuma syaratnya kalau mau ikut umroh dengan MK Travel harus mau belajar. Karena tiap hari belajar selama 9 hari itu. Ya, jadi mesantren di sana, Tanah Suci. Ini ada yang bertanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya. Tadi kan kesusahan atau kesenangan semua dari Allah. Ya. Kemudian Allah juga yang semua mengatur. Ini ada satu pengalaman dalam pembagian waris. Jadi kakak, misalnya kakak yang menahan warisan ini sampai 1 tahun 2 tahun, kemudian tidak melihat misalnya bahwa adiknya juga memerlukan. Nah seperti ini sang adik menanyakan kepada kakak, kemudian berselisih. Apakah sebetulnya menahan warisan ini adalah kakak sendiri atau sebetulnya memang Allah yang menahan? Jadi si adik ini akhirnya juga bingung dan dibiarkan daripada terjadi pertengkaran. Baik, sebetulnya ketika meninggal orang tua warisan itu harus segera dibagi karena itu sudah haknya, secara aturan begitu. Tapi kalau ada orang yang bersikap menahan, ini ujiannya. Nah, bagaimana? Sudah baik, lebih baik menjaga keutuhan silaturahim, tapi tetap harus ada upaya supaya sang kakak memahami untuk memberikan haknya. Coba perbanyak tobat ya dari semua anak-anaknya ini. Andalkan Allah yang membulak-balik hati. Jangan sampai sibuk ke pengacara sehingga nanti bertengkar. Lebih penting menjaga ukhuwah. Lalu doa silaturahim yang baik, nanti Allah lah yang membuka hati kakak. Bukan pengacara ya. Harus minta tolong ke Allahnya sungguh-sungguh. Apa kuncinya? Harus tobat dulu. Jangan-jangan selama ini kita lebih memikirkan warisan daripada Allah yang membagikannya. Ya. Selanjutnya ada Ibu, silakan. Pokoknya mah Allah yang bisa menyelesaikan masalah. Kita hanya ikhtiar dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ya. ini masalah adab ya, Misalnya di rumah kita ada yang melakukan Di rumah ibu, iya, ya, bukan rumah saya. kita. Saya nggak ikutan ya. Ya. Bisi fitnah hadirin. Ya maaf, di rumah saya kan pernah terjadi perbuatan yang tidak diperkenankan sama Allah ya. Itu dari pihak keluarga Harus suami. hati-hati ya, harus Iya. hati-hati cerita ini. Iya. Karena yang dengar pasti jadi banyak mikir. Disamarkan dengan baik sehingga tidak sampai pikiran orang kemana-mana. Amin. Begini, Disederhanakan, ada sebuah rumah, Iya. di rumah itu. Iya. Bismillah, ini seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam agama. Saya hanya mengingatkan kepada kedua orang tuanya untuk supaya diingatkan pada anaknya. Tapi anak ini tidak menerima, sampai sekarang tuh dendam, Jadi pas ada sesuatu hal itu saya diam. Apakah itu saya berdosa atau bagaimana ya? Terima kasih. Ada sesuatu hal terus diam teh gimana? Maksudnya ada yang kentut terus kita diam. Jadi perbuatan itu tuh terulang, tapi Ya. saya tahu dan saya diam gitu. Bagaimana? Baik. Setiap muslim menyikapi kemungkaran ada 3. Pertama, tolak dengan tangan. Cegah agar kemungkaran itu tidak terjadi. Kalau tidak sanggup, bil lisan. Kita bicara. Kalau tidak sanggup, minimal di hati kita
Ini adalah kemungkaran, cuma saya belum berdaya. Sambil berproses menuju lebih baik. Di hati nanti ke lisan dan menolaknya. Tapi harus doa. Kalau ada satu tempat gelap, jangan pakai tongkat, tapi pakai cahaya. Ini misalkan rumah ada maksiat, banyak ngaji di sana, banyak kebaikan. Cahayai rumah itu dengan banyak baca Quran, terjemah Quran, banyak pakai sholat, undang bermajelis ilmu. Nah, kekuatan ruhiyah ini insya Allah bisa mendatangkan pertolongan Allah, rumahnya nanti jauh dari maksiat. Amin, amin, amin. Ada seorang anak ya, bapaknya tuh penjudi, suka ngajak teman-temannya gapleh. Anak ini pesantren, di rumahnya tuh ngaji terus sebanyak mungkin, sepenuh mungkin waktunya untuk kebaikan. Lambat laun tidak mau ada yang mau judi di rumahnya, cek si bapak tuh ngaji wae tong di dia judi nak. Pindah, lambat laun bapaknya berhenti judi. Jadi perbanyak kebaikan. Karena yang bisa mengubah itu hanya Allah, bukan kita. Kita adalah ikhtiar supaya layak ditolong oleh Allah. Amin, amin, amin. Ya, jadi ingat baik-baik, bukan kita yang menyolehkan anak, tapi kita berusaha jadi orang tua yang disukai Allah sehingga dititipi hadiah anak yang soleh. Amin. Ini penting. Ibu nggak bisa nyolehkan suami ibu, nggak bisa bu. Mau digimanain coba? Hah? Nggak bisa. Ibu berusaha jadi istri yang baik, yang disukai Allah. Ibu yang baik, yang disukai Allah, sing ikhlas. Nanti salah satu hadiahnya adalah Allah ngebulak-balik hati suami. Amin, amin. Syukran jazakallah. Ya, ini penting sekali ya. Karena kalau kita merasa bisa mengubah orang, kecewa. Saya tuh ingin gini, tuntut diri berubah, bantu yang lain berubah. Bukan nuntut suami berubah, tuntut diri berubah, bantu suami berubah. Beda, yang dituntut diri, yang lain dibantu. Kalau menuntut yang lain pasti error kitanya, sakit hatinya dan kecewa.